Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah tetap baik walaupun disakiti. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu semua, saudaraku, suatu hal yang sangat sulit dilakukan, yaitu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita. Tetapi kalau kita bisa melakukannya, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Saling mengasihi dan saling mengampuni sangat identik dengan kehidupan kekristenan. Katakan amin. Matius 5 ayat 43 dan 44 berkata seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dunia mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu, itu dunia. Tapi Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, luar biasa. Ini adalah satu firman yang sungguh menguatkan kita pada hari ini untuk belajar tentang yang namanya kasih lebih dalam lagi. Firman Allah menasihati kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia serta mohonlah berkat atas mereka itu. Hal itu berarti ketika kita disakiti, janganlah membalas menyakiti atau juga menyimpan kepahitan. Tetapi kita harus tetap mengasihi serta berusaha untuk mengampuni dan harus melupakan kesalahan mereka. Ayo kita belajar untuk tidak menyimpan dendam dan sakit hati kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Dan kita harus mendoakan orang yang tidak suka pada kita supaya Tuhan mengubah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan kita semuanya bisa memuliakan Tuhan lewat hubungan yang baik dengan sesama kita. Boleh katakan amin? Ada satu tokoh Alkitab yang saya sangat suka. Di mana tokoh Alkitab ini memberikan satu contoh yang baik buat kita semua. Alkitab menuliskan ada seorang bernama Yusuf yang memperhatikan hal ini. Alkitab mencatat tentang Yusuf begitu mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun mereka begitu menyakitinya. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh seorang Yusuf karena ulah daripada saudara-saudaranya. Mereka hampir mencelakakan nyawanya. Bahkan mereka menjual dirinya kepada orang Mesir. Lihat, Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya karena ia mengerti kehendak dan rencana Tuhan yang mulia dalam hidupnya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan setelah ia berhasil menjadi pejabat penting di Mesir, Yusuf memberkati saudara-saudaranya dengan memelihara kehidupan mereka, dengan menanggung makanan mereka dan anak-anak mereka. Wow, mari kita teladani Yusuf Bapak Ibu semua. Sekalipun disakiti, tidak membalas, tetap baik. Amin. Nah, berikut ada 4 hal penting yang harus kita pelajari dan harus kita sadari bersama tentang sebuah kata yang begitu mengganggu kehidupan kita, terutama sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kebencian. Ingat, kebencian itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Allah mengajarkan kasih, iblis mengajarkan kebencian, bahkan mendorong, bahkan menciptakan hal itu supaya anak-anak Tuhan terjebak di sana. Mari kita belajar. Yang pertama, kebencian adalah cara iblis untuk merusak hidup kita. Iblis ingin hidup kita hancur melalui kebencian, sakit hati. Iblis punya tujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Seperti tertulis di Yohanes 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang mencuri. Jadi iblis mencuri damai kita. Membuat kita gak sejahtera dengan orang-orang tertentu. Membunuh, membuat kita benci. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini semua akan menghancurkan kehidupan seorang manusia. Tapi ingat, kalau kita dekat kepada Yesus, kita terhubung kepada Yesus, maka kita akan punya hidup dan punya segala kelimpahan. Terutama kasih, damai, sukacita, semua buah-buah roh Tuhan berikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedua, kebencian merupakan cikal bakal terjadinya kejahatan. Ada banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kehidupan kita karena dilatar belakangi dengan kebencian. Karena itu, kita harus menjaga hati kita agar selalu bersih dan murni. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ketika kita dapat menjaga kemurnian hati kita dengan firman Allah dan Roh Kudus yang ada dalam kita, maka orang-orang di sekitar kita akan menyukai keberadaan kita. Kita menjadi orang yang disukai dan disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Amin.
Dan yang ketiga, mengasihi membawa kita kepada kemenangan. Iblis ingin memperdaya dan menghancurkan hidup kita lewat kebencian dan sakit hati. Dengan kita berhasil mengasihi orang yang telah menyakiti kita, itu berarti kita telah menang dari tipu daya iblis. Kita telah menutup rapat-rapat pintu bagi iblis untuk menipu kita. Kemenangan menjadi milik kita saat kita mampu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita. Jadi kita tidak terjebak dalam tipuan iblis. Jika kita membenci orang yang membenci kita, kita terjebak di sana. Kita tidak lagi seperti Yesus. Kita menjadi dibawa seperti apa yang iblis mau. Makanya hari ini kita belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita mengasihi, kita memberkati, kita mendoakan orang-orang yang sekalipun menjahati kita. Walaupun dijahati kita tidak berbuat baik. Yang mau katakan amin. Amsal 25, 21 dan 22 dikatakan, jikalau seterumu lapar. Bayangkan, seteru berarti musuh. Berilah dia makan roti. Wah, musuh lapar kasih makan roti. Bisa bayangkan. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Wah, luar biasa. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. So, setiap kali ketika kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, itu sama dengan kita menaruh bara api di atas kepala mereka. Dan Tuhan akan membalas itu kepada kita. Katakan amin. Nah, yang keempat, sadar bahwa di tengah situasi yang menyakitkan, selalu Tuhan itu merancangkan hal yang luar biasa, hal yang baik bagi kita semua. Katakan amin. So, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak terlepas daripada izin dan rencana Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan mempunyai rancangan yang mulia untuk hidup kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Jadi Alkitab menuliskan kita tahu. Dulu nggak tahu. Nah, namun sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja. Jadi kalau kita mengalami suka duka, mengalami penderitaan, saya mau bertanya Bapak Ibu semua, Yesus tahu nggak? Tahu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu tanya sama diri kita tahu nggak, sadar nggak bahwa kita ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang besar itu. Mari kita bersyukur bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Jadi artinya kalau lagi susah menderita, ya bersyukurlah, itu semua baik. Amin. Mau kita berhasil, mau kita gagal, mau kita sedih, mau senang, mau kita lagi mengalami penderitaan atau tidak, Tuhan Yesus tetap baik. Yang percaya dan setuju dengan saya bersama-sama katakan amin. Nah saudara, kesimpulan dari khotbah hari ini adalah jika kita mampu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita, maka itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi ketika kita berhasil, maka apa yang kita lakukan itu Tuhan akan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kita melakukan kasih yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seseorang yang dikatakan dewasa rohaninya adalah di saat dia mampu melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, yaitu tetap baik walaupun disakiti. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Biar Tuhan menguatkan Bapak Ibu semua, sekalipun Bapak Ibu saat ini mengalami kesakitan atau disakiti, tetapi tetap mau berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitimu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami belajar tentang makna kasih hari ini. Kami tahu Tuhan mengajarkan banyak tentang kasih. Kami mau meneladani Yesus. Walaupun disakiti, tetap berbuat baik. Apapun yang terjadi, tetap berbuat baik. Tetap berbuat kasih. Tetap melakukan kebenaran. Mengapa? Karena itu firman. Bapa, kami tidak takut menderita. Tapi kami perlu kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus mampukan setiap kami, terkhusus buat mereka yang mengikuti khotbah minggu secara online ini, mereka dimampukan untuk mengasihi, untuk tetap berbuat baik sekalipun disakiti. Ini penting supaya dunia bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam kami, supaya dunia bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat pelayanan kami. Bila kami selalu menjadi berkat, selalu menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.